Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada hari ini. Oke, perkenalkan. Pada hari ini kita akan kuliah materi kuliah di semester genap ini tentang perkerasan jalan, ya, sistem perkerasan jalan. Nah, untuk rencana pembelajaran untuk semester hari ini, semester genap ini di tahun 2020-2021 ya. Ada beberapa bahasan yang nanti dibahas di mata kuliah perkerasan ini. Ini deskripsi singkat ya. Mata kuliah perkerasan jalan ini membahas perancangan campuran aspal, ya, bisa AEGA, teori gradasi, karakteristik bitumen, rencana campuran, dan cara pengujiannya. Kinerja aspal itu berupa nanti konsep perencanaan perkerasannya, itu berupa dasar-dasar teori perkerasan jalan, konsep pembebanan, ya. Kemudian perencanaan perkerasan itu bisa lentur dengan berbagai metode, perkerasan kaku, kemudian jenis-jenis perkerasan komposit, lapisan tambahan, dan teori lapisan tambahan, itu metode dan perencanaan lapisan tambahan. Nah, untuk materi pembelajaran pokok bahasan yang pertama nanti ada pengujian bahan perkerasan jalan, dasar teori perkerasan jalan, konsep pembebanan jalan, perencanaan perkerasan jalan dengan berbagai metode, kemudian perkerasan komposit, dan lapisan tambahan. Untuk pustaka yang nanti dipakai itu ada data nanti ada dari ASTO ya, tentang Internal Guide for Design of Pavement Structure tahun 1988. Kemudian DPU Dirjen Bina Marga itu petunjuk perencanaan tebal perkerasan jalan tur jalan raya ya. SKB tahun 1987. Kemudian Dirjen Bina Marga metode perencanaan perkerasan kaku, Bina Marga juga metode perkerasan jalan dengan alat Beckelman beam. Kemudian Yodel EC Wisak ya, Pro Simple of Pavement Design. Kemudian David Cronley, Paul Cronley, dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa pustaka yang nanti dipakai untuk di mata kuliah perkerasan jalan ini. Nah, untuk pertemuan nanti ini rencana pertemuan minggu ke-1 dan minggu kedua itu nanti kita membahas nanti subjek PMK yang pertama dia mampu mengetahui jenis fungsi dan permasalahan perkerasan jalan serta mampu menghitung daya dukung tanah dasar ya. Untuk materi pembelajarannya nanti ada permasalahan perkerasan jalan, jenis perkerasan jalan, fungsi perkerasan jalan, dan pengetesan tanah dasarnya. Kemudian minggu ketiga nanti kita mengetahui jenis-jenis untuk CPMK-nya, mengetahui jenis-jenis aspal, pengujian aspal, dan mengetahui macam-macam lapisan struktur perkerasan jalan dan menghitung daya dukung CBR atau fondasi jalan. Nanti ada jenis-jenis aspal dan pengujian aspal, ada aspal minyak, aspal alam, dan pengujian aspal gitu. Nah, minggu keempat dan kelima ada rencana beberapa pengujian aspal juga masih. Kemudian nanti ada spesifikasi jalan, persyarat, lapis fondasi, kemudian spesifikasi dan persyarat, kemudian lapisan fondasi bawah, pengujian agregat, pencampuran agregat, spesifikasi persyarat, lapisan fondasi atas, kemudian menghitung nilai CB dan tes dan desain. Ke minggu ke-6 dan ke-7 nanti ini kita bisa merencanakan campuran perkerasan aspal beton, membuat campuran beton aspal itu aspal konsentrat atau AC, dan memahami pelaksanaan penghamparan dan pemadatan aspal beton. Mampu merencanakan tebal struktur perkerasan jalan lentur ya. Nanti perencanaan campuran beton, perkerasan aspal beton, ini sub materinya nanti kita pelajari. Kemudian setelah UTS nanti langsung dilanjutkan dengan kegiatan praktikum ya. Nah, praktikum nanti di lab ya, untuk SMA asisten lab itu nanti dikondisikan kapan untuk praktikum nanti dilaksanakan. Kemudian ke minggu ke-8 itu kita akan pelaksanaan penghamparan ya, penghamparannya seperti apa, jenis-jenis peralatan penghamparannya, kemudian pelaksanaan penghamparan jalannya. Kemudian minggu ke-9 sampai 14 itu nanti ada perencanaan tebal struktur perkerasan jalan lenturnya,
equivalent damage faktornya, data-data perencanaan tebal perkerasan lentur, perencanaan tebal perkerasan lentur, dan analisa. Kemudian perencanaan tebal perkerasan lentur, metode analisa komponen yang perhitungan, dan perencanaan tebal. Itu minggu ke-9 dan sampai ke-14 gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa evaluasi. Kemudian dari pertemuan ya, untuk pertemuan sesuai dengan dari pemberitahuan dari UMI bahwa minggu ketiga dari tiap pertemuan kita akan mengadakan pertemuan secara luring ya. Jadi minggu ke-1, minggu kedua tetap daring, dan minggu ketiga mungkin kalau ada waktu mungkin kita bisa luring untuk ketemu. Nah, itu ini rencana pembelajaran untuk materi pada semester ini di mata kuliah semester genap ya, tentang perkerasan jalan. Kita lanjut ke materi untuk pertemuan pada hari ini ya, untuk perencanaan perkerasan jalan pada pertemuan pertama. Untuk perencanaan perkerasan jalan ini ya, ini ada beberapa ya, kita tahu bahwa teori 2 SKS ya, kita kuliah, kemudian praktikum nanti 1 SKS untuk pembagian nilainya. Kemudian waktu praktikum itu biasanya setelah materi perkuliahan, jenis pengujian material selesai diajarkan. Dan mungkin biasanya sudah UTS, mungkin kita sudah mulai praktikum gitu ya. Nah, tempat praktikum nanti di Lab Sipil UMI. Kemudian nilai mata kuliah nanti gabungan antara di kelas dengan praktikum gitu ya, nilai gabungannya. Nah, untuk nilai teori ini terdiri dari tugas 30%, UAS 20%, praktikum 20%, UTS 20%, dan absen sekitar 10% gitu ya. Ini nanti gabungan antara praktikum, UTS, tugas, dan UAS gitu ya. Nah, ini nilai teori nanti. Nilai akhir untuk setiap teori dan praktikum nanti. Kemudian batas penyelesaian tugas ini 1 minggu ya. Biasa seperti semester ganjil kemarin, biasanya 1 minggu. Setelah 1 minggu baru batas tugas penyelesaian tugasnya gitu. Nah, mahasiswa yang terlambat menyerahkan tugas nilainya dikurangi sebesar 50% ya, setiap keterlambatan gitu ya. Jadi kalau terlambat 1 hari potong 50%. Nah, 2 hari udah pasti ya, 1 hari 2 hari baru sudah potong 50% gitu ya. Kita lanjut ke materi untuk pendahuluan yang pertama. Ya, sebagai kita tahu, perkembangan teknologi jalan raya ini dimulai dari sejarah manusia ya, jejak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jalan setapak gitu ya. Nah, jalan untuk alat transportasi, jalan yang diperkas di Mesopotamia ya, contohnya dulu di penemuan di awal pertemuan roda. Kemudian berkembang lagi pesat di zaman Romawi dengan konstruksi makadam ya, terdiri dari yang makadam itu terdiri dari batu pecah yang ditutupi dengan batu yang lebih kecil dan lapisan kedap air di atasnya. Itu terdiri dari aspal yang ditutupi dengan pasir gitu ya. Nah, kemudian konstruksi teleport. Nah, teleport ini terdiri dari batu pecah yang disusun tegak lurus, tegak ukuran 15 sampai 30 ya, atau 25 sampai 30, dan ditutupi dengan batu kecil agar rata dan aspal sebagai pengikat sebagai bahan pengikat. Atau itu terjadi di zaman Babylonian tahun 625 sebelum Masehi. Kemudian semen sebagai bahan pengikat tahun 1828 di London. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, itu yang kita tahu di Jalan Denles dari Anyar Panarukan itu sekitar 1000 km, itu terjadi di abad 18. Terjadi adanya tanam paksa gitu ya, tanam paksa. Itu ada aspal hot mix tahun 1975, kemudian aspal beton atau AC itu dipakai di tol Jagorawi gitu ya. Kemudian ada konsentrat pavement
itu di tol Profesor Sediatmo. Itu pertama kali digunakan gitu ya, pertama kali digunakan di aspal beton AC di tol Jagorawi dan Konsep Basmen di tol Profesor Sediatmo. Yang kita tahu bahwa ada beberapa permasalahan umum yang memang terjadi ya terhadap akses jalan ya. Pertama itu jalan tanah berdebu atau visibilitas terbatas. Itu sangat rawan kecelakaan ya. Selain memang jalannya tanah kemudian berdebu ya, otomatis nanti juga berdampak juga nanti ke kesehatan. Ini beberapa permasalahan jalan gitu ya. Itu jalan tanah. Ini paling sering kita lihat kalau kita masuk ke jalan-jalan perkampungan gitu ya. Memang itu kampungan biasanya suka ada seperti ini gitu ya. Atau jalan-jalan tambang gitu ya. Nah, biasa seperti ini. Jalan tanahnya berdebu. Kemudian ada jalan berlumpur. Nah, ini yang juga memang ya kita tahu lah kalau jalan lumpur ini paling susah dilalui kalau dengan kendaraan yang biasa gitu ya. Memang memerlukan kendaraan yang memang mempunyai kalau istilahnya ada 4WD gitu ya, 4WD jadi 4 wheel, 4-4-nya bergerak gitu ya. Biasanya mereka kuat. Kalau untuk ya, mobil-mobil biasa seperti truk, mobil atau kendaraan penumpang biasanya mungkin nggak terlalu cocok gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini lapisan aspalnya terlepas. Nah ini kenapa bisa seperti ini, bisa terlepas seperti ini ya. Nah ini tuh juga bisa dikaji kenapa kok bisa terlepas. Nanti ada masalahnya dari segi campurannya, dari pemadatannya ya. Nah ini bisa juga nanti bisa dikaji gitu ya dari segi kerusakan lap jalannya. Kemudian ada jalan bergelombang ya, biasanya kalau jalan bergelombang ini biasanya kendaraan kelebihan muatan. Artinya spesifikasi jalan tidak sesuai. Artinya misalkan kita ada jalan desa atau jalan desa, terus jalan ini dilalui oleh barang misalkan truk-truk besar yang memuat berton-ton gitu ya. Sedangkan spesifikasi jalannya hanya untuk mobil penumpang, sehingga ada kelebihan beban di satu jalan luas ini. Sehingga beginilah akibatnya nanti jalan bergelombang. Nah, itu berbagai permasalahan yang umum ya di kita. Ada tanah berdebu, tanah berlumpur gitu ya, kemudian jalan bergelombang dan aspal yang lepas gitu ya. Nah itu beberapa permasalahan tentang beberapa kerusakan jalan secara umum ya, seperti itu. Kemudian masuk ke jenis-jenis perkerasan jalan ya. Mungkin kalian sudah tahu bahwa ada beberapa dua jenis perkerasan jalan ya. Di kita itu ada aspal dan beton ya. Nah, pavement atau aspal. Nah, untuk berdasarkan karakteristik menahan dan mendistribusikan beban, maka perkerasan ini dibagi menjadi dua bagian. Ada perkerasan lentur atau flexible pavement yang sering kita lihat ya, ada perkerasan lentur. Kemudian dengan perkerasan kaku atau rigid pavement ya. Kalau dengan perkerasan lentur tentunya dengan campuran aspal ya, di satu jalan itu dicampur dengan aspal. Kalau dengan rigid itu biasanya dengan beton ya, campuran beton ya. Kemudian untuk perkerasan lentur itu umumnya terdiri dari beberapa lapisan perkerasan dan biasanya menggunakan aspal ya sebagai pengikat gitu ya. Nah, untuk perkerasan lentur ini ya nanti biasanya memakai aspal ya untuk sebagai bahan pengikat antar agregat ya, baik agregat kasar maupun agregat halusnya, maupun dari segi abu batunya atau fillernya gitu. Nah, tiap lapisan perkerasan ini dia menerima beban lalu lintas dari lapisan di atasnya dan menyebarkan ke lapisan bawahnya. Dengan demikian, lapisan yang terbawah dia menerima beban yang terkecil dalam bentuk gaya perluasan tegangan dan selanjutnya didistribusikan ke lapisan tanah dasar. Nah, lapisan yang tebal dan yang bermutu baik akan mendistribusikan beban ini lebih besar pada lapisan di bawahnya, sehingga
tekanan dari beban kendaraan yang diterima oleh tanah atau tanah dasar menjadi kecil, gitu ya. Kemudian untuk kondisi tanah yang kurang baik, maka diperlukan lapisan perkerasan yang tebal biasanya, atau untuk tanah dasarnya, gitu ya. Kalau tanah dasarnya misalkan berlumpur, gitu ya, atau lempung, gitu ya, lempung kawasan atau pasir, biasanya memerlukan kondisi tanah dasar yang kurang baik, sehingga tebal lapisan perkerasan juga akan semakin tebal. Nah, dan atau bermutu tinggi agar beban yang diterima lapisan tanah dasar menjadi sangat kecil, gitu ya. Nah, ini salah satu ilustrasi dari perkerasan lentur. Nah, ini ada beberapa struktur perkerasan yang terdiri dari ada surface course, base course, sub-base course atau ultima, dan subgrade. Ya, ada surface atau lapisan permukaan, ada base, lapisan di bawah permukaan, kemudian ada subbase dan subgrade. Ini pondasi atas, subbase dan base, gitu, dan surface. Ini adalah struktur dari perkerasan jalan. Jadi ada beberapa lapisan, gitu ya. Nah, ini misalkan tanah dasarnya, ini tanah dasar ya, subgrade. Ada subbase, ada pondasinya, ada lapisan penahan pondasi dan lapisan permukaan, ya. Nah, ini lapisan permukaan. Sehingga nanti kalau ada beban load di sini, tentunya dia memiliki beban yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, sebaran tegangannya itu dia ditahan dulu oleh base, kemudian ada ditahan, kemudian ada ditahan lagi, kemudian oleh subbase, sehingga nilai tegangan yang ke tanah dasar itu semakin mengecil, sehingga tanah yang di sini tidak menjadi cepat rusak, gitu ya. Ya, karena ditahan oleh tiap lapisan ini, gitu. Ini beberapa ilustrasi tentang struktur perkerasan jalan, ya, tentang strukturnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa bila diperhatikan dari satu ilustrasi layer di bawah ini, di layar ini, ya, kita saksikan ada yang namanya poor stress distribution dan better stress distribution. Apa artinya? Poor stress distribution artinya dia distribusinya sangat buruk, ya. Kenapa? Lihat dari sebaran tegangannya, dia hanya terpusat di daerah sini, sehingga dia mempunyai high stress, tinggi di daerah sini, terlalu banyak. Nah, artinya tidak tersebar dari tegangan ban ini, dia tidak terlalu tersebar banyak, gitu ya. Di sini low stiffness, karena memang di sini tidak bisa menahan banyak tegangan di sini, ya, sehingga tidak ditahan dulu oleh sini. Ini low saja, dia agak rendah dalam menahan beban di atasnya, sehingga berakibat ke tanah dasar mempunyai tegangan yang sangat tinggi atau high stress. Sedangkan layer yang kedua, ya, kalau dia mempunyai high stress, artinya dia mempunyai lapisannya baik, gitu ya, tebal perkerasannya baik, otomatis nanti tegangan yang besar di sini, ya, itu lebih bisa ditahan, gitu ya, sehingga sebaran untuk tanah dasar menjadi kecil, karena memang sudah tersebar ke beberapa titik. Kalau ini kan hanya beberapa titik misalkan, gitu ya. Ini tersebar sehingga ke tanah dasar mempunyai low atau tegangan semakin mengecil, gitu ya. Jadi dari atas ini semakin tegangan besar sampai ke bawah dia mengecil, ya. Kalau ini dari atas dia tegangan besar, ya, dia besar sampai ke sini juga tetap besar, gitu, tegangannya, sehingga tanah dasar dia akan semakin rusak. Nah, itu salah satu ilustrasi tentang tegangan dari suatu kondisi di mana untuk perkerasan lentur, gitu ya. Nah, untuk perkerasan lentur atau flexible pavement secara umum itu terdiri dari yang pertama lapisan permukaan atau surface course, yang kedua lapisan pondasi atau base course, yang ketiga ini lapisan permukaan yang memang berhubungan atau kontak langsung dengan ban, biasanya dengan roda-roda kendaraan, biasanya berhubungan langsung atau lapisan permukaan. Kemudian untuk lapisan pondasi atau base course itu di bawah lapisan permukaan. Nah,
ini itu base course ya. Nah, kalau misalkan tanahnya buruk, biasanya ditambah lagi dengan base ya. Jadi pondasinya ada dua, ada base course dan base. Jadi ada dua. Kalau misalkan kondisi tanah dasarnya itu kurang baik gitu ya. Nah itu perkerasan lentur ya. Terdiri lapisan permukaan, surface course, dan pondasi atau base course. Biasanya 3 lapisan biasanya. Ada permukaan, pondasi, base course, tambah lagi nanti di bawah base course ada base ya. Nah itu pondasi lagi kalau memang tanah dasarnya itu jelek gitu ya. Nanti kenapa bisa disebut jelek? Nanti ada pengujiannya ya. Itu lihat dari CBR gitu ya. Kalian mungkin pernah di mekanika tanah 1 itu ada tes CBR ya, nanti dilihatnya dari situ ya, apakah dia memiliki tanah dasar yang baik atau enggak. Nah, dia yang menentukan apakah nanti ada 2 layer pondasi, base course atau base pondasi atau permukaan ya, atau pondasinya itu bisa 1 atau berdua, itu dilihat dari nilai tanah dasar CBR-nya. Kemudian ada lapisan permukaan atau surface ini. Nah, ini merupakan lapisan yang memang kontak langsung ya dengan roda kendaraan dan berfungsi juga sebagai lapisan aus. Nah, umumnya ini terdiri dari material yang berkualitas tinggi tentunya gitu. Nah, untuk mencegah masuknya air ke permukaan, ke lapisan pondasi dan lapisan tanah dasar, lapisan permukaan ini dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan aus atau wearing course, yaitu lapisan teratas yang kontak langsung dengan beban lalu lintas. Yang kedua lapisan antara atau binder course ya, yaitu lapisan yang mendistribusikan beban lalu lintas ke lapisan di bawahnya. Ya, ini nanti tergantung dari arus lalu lintasnya gitu ya. Memang kalau tergantung arus lalu lintasnya, volume lalu lintas yang memang kita mau aspal. Jadi ada lapisan aus ya, atau wearing course-nya, dan lapisan antaranya atau binder course. Ini lapisan permukaan ya, atau surface course ya, di gambar ilustrasi seperti ini ya. Ini lapisan permukaan yang memang nanti kontak langsung dengan kendaraannya, roda kendaraannya. Lapisan aus ya. Nah ini yang kedua ada binder course atau lapisan antara ya. Kemudian ada lapisan pondasi atau base course. Nah, lapisan ini berada di bawah lapisan permukaan. Berfungsi mendistribusikan beban lalu lintas dan meneruskan ke lapisan perkerasan di bawahnya. Dan kekuatan struktur ditentukan pada lapisan ini ya. Jadi kekuatan struktur dari perkerasan jalan atau satu jalan itu tergantung dari lapisan pondasinya atau base course-nya. Nah, base course ini kita tahu terbuat dari agregat. Nah, kebanyakan untuk lapisan pondasi ini dibuat menggunakan agregat yang awet, tidak mudah rusak ya akibat kelembaban air. Kemudian dapat dibuat dari bahan yang distabilisasi. Kemudian ada campuran aspal panas atau hot mix atau base course ini. Nah, untuk situasi tertentu, bila mana dibutuhkan lapisan pondasi yang kekuatannya sangat tinggi, maka lapisan pondasi dapat dibuat dengan menggunakan campuran aspal panas yang bervariasi. Jadi ada 2 kemungkinan kalau untuk membuat satu lapisan pondasi ini atau base course ini, bisa langsung dengan agregat, artinya kita langsung hamparkan agregat kasarnya dan pasir kita hamparkan dan diratakan gitu ya, dipadatkan, atau langsung dengan campuran aspal panas atau hot mix gitu ya. Nah, tentunya nanti untuk perencanaan campuran aspal hot mix ini ada namanya perencanaan ACBC atau AC base gitu ya. Aspal AC base khusus untuk AC base, ada untuk AC permukaan gitu ya, atau ACWC gitu ya, west course atau south course. Biasanya untuk base course ACBC biasanya gitu ya. Nah, ini campuran aspal panasnya. Kemudian untuk ini contoh salah satu ilustrasi untuk lapisan agregat ya. Jadi langsung agregat saja yang memang dihamparkan. Kita mempunyai satu kuari dari mana langsung dihamparkan di sini untuk lapisan pondasinya. Kemudian dipadatkan. Nah,
Dan itu kemudian yang campuran aspal panas ya, memang agak kasar untuk jenis pondasi base C-base ini. Biasanya campuran aspalnya dan untuk agregatnya mungkin agak besar dan agak kasar gitu ya. Dari segi campurannya memang hanya untuk pondasi saja. Kemudian ada yang ketiga, lapisan pondasi bawah atau sub-base course ya. Nah, lapisan ini berada di antara lapisan pondasi atas dan lapisan tanah dasar. Jadi ini penghubung antara tanah dasar dengan lapisan di base course ya, sub-base course. Nah, selain berfungsi sebagai lapisan pendukung struktur, lapisan ini juga dapat berfungsi sebagai yang pertama, meminimalisasi intrusi material halus ya dari lapisan tanah ke tanah dasar ke struktur lapisan perkerasan. Kemudian meningkatkan fungsi drainase, menyediakan permukaan yang rata untuk lapisan konstruksi. Nah, lapisan pondasi bawah ini terdiri dari material yang kualitasnya lebih rendah daripada lapisan pondasi, tetapi lebih baik dari lapisan tanah dasar gitu ya. Jadi untuk lapisan pondasi sub-base course ini memang materialnya mungkin kualitasnya agak rendah, tetapi dia lebih bagus daripada tanah dasarnya. Nah, yang kedua ada yaitu tadi perkerasan lentur ya. Ada beberapa perkerasan lentur tadi ya. Ada strukturnya seperti itu ya. Ada lapisan permukaan dan lapisan pondasi itu ya. Nah, ini ilustrasinya ada sub-course, base course, sub-base course, dan subgrade atau tanah dasar gitu ya. Sebenarnya hanya itu gitu ya. Itu untuk perkerasan perkerasan lentur, struktur perkerasan lentur atau pavement gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke lapisan ke perkerasan kaku atau rigid pavement ya. Nah, untuk rigid pavement ini merupakan perkerasan jalan yang terbuat dari konstruksi beton semen ya, kita tahu mungkin ya. Nah, umumnya terdiri dari satu lapis konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar atau subgrade atau di atas lapisan pondasi atau base atau sub-base course apabila memang diperlukan ya. Kalau memang si penggunaan pondasi base sub-base course ini digunakan apabila memang tanah dasarnya agak labil ya, terlalu labil ya, cepat bergerak ya, sering-sering bergerak gitu ya, dikasih beban sedikit aja sudah hancur, maka dibuat dulu lapisan pondasi base course untuk meratakan ya, diratakan, dipadatkan, kemudian baru dicor gitu. Atau juga kalau memang si tanah dasarnya bagus, kita langsung aja cor atau kita langsung aja cor satu jalan tersebut dengan beton gitu ya. Nah, kemudian memiliki kekakuan dan kekuatan tekan yang besar sehingga beban lalu lintas ditahan langsung oleh struktur perkerasan dan mendistribusikannya ke seluruh permukaan lapisan beton. Dengan demikian, lapisan tanah dasar hanya menerima sedikit gitu ya sekali tegangan akibat beban lalu lintas. Nah, tebal perkerasan ini lebih ditentukan oleh beban kendaraan dibandingkan dengan kondisi tanah dasar gitu ya. Jadi, kalau untuk perkerasan kaku ini atau rigid pavement ini, untuk menentukan berapa tebal perkerasan betonnya, itu nanti ditentukan oleh volume kendaraan atau beban kendaraan yang akan nanti dilewati oleh jalan tersebut gitu ya, sehingga ketahuan kita harus memegang tebal berapa senti gitu ya. Ada yang 12, ada yang 15 cm, mungkin nanti tergantung dari beban kendaraannya gitu. Nah, ini struktur dari rigid pavement ini memang agak simpel ya, simpel untuk dari rigid pavement ini. Tapi memang dari segi ekonomis mungkin lebih ekonomis dari perkerasan perkerasan lentur ya. Dari segi harga mungkin ya, dari segi ini. Tapi kalau untuk dari kekuatan memang lebih bagus sih rigid pavement ya, walaupun memang agak sedikit mahal gitu ya dari segi biayanya. Untuk rigid pavement tinggal langsung aja tanah dasar kita cor langsung di atas tanah dasar tersebut ya, karena memang si rigid pavement ini jalannya harus mempunyai kekuatan tekan yang
sangat tinggi ya, kekuatan tinggi ya. Nah, perkerasan apartemen ini terdiri surface cost, ada base cost, ada subgrade cost dan subgrade ya. Ada base cost ini kalau di optimal, artinya kalau sub base cost dan base cost ini opsional ya. Jadi kalau memang tanah dasar atau existing soilnya atau subgrade tanah dasarnya kurang baik ya, di bawah standar, maka kita memerlukan satu lapisan kedua, ketiga bisa sub base atau base cost untuk menopang tanah dasarnya supaya beban dari atas tidak langsung ke tanah dasar gitu ya. Tapi kalau misalkan subgrade-nya atau existing atau tanah dasarnya baik gitu ya, kita langsung ke surface cost atau rajalan betonnya. Nah, ini opsional kalau untuk base cost dan sub base itu opsional, tergantung dari nanti penyelidikan tanah di tanah dasarnya ya. Kemudian untuk lapisan permukaan kaku ini merupakan lapisan perkerasan beton yang kontak langsung dengan roda kendaraan. Nah, lapisan ini merupakan lapisan aus dan mempunyai sifat kedap air ya, sehingga dapat melindungi konstruksi lapisan perkerasan di bawahnya dan lapisan tanah dasar. Ya, beda lagi dengan perkerasan kaku lentur, itu sangat rawan terhadap air. Makanya kalau untuk di perkerasan lentur itu pasti ada sudut kemiringannya ya, memang untuk mengalirkan air kalau ketika hujan atau apa, untuk ke pinggir, tidak tergenang di atas permukaan perkerasan lentur. Karena memang musuhnya jalan untuk perkerasan lentur itu adalah air gitu ya. Kalau sudah masukin air si jalan tersebut, otomatis mungkin 1 bulan 2 bulan dikasih beban tinggi, kasih air, dan ada lubang kecil, nanti makin lama karena beban kendaraan semakin tinggi, maka juga akan semakin besar si lubang tersebut. Ini salah satu ilustrasi gambarnya untuk beton yang memang sudah kalian pernah ya, udah pasti pernah ya lihat dari jalan yang rigid pavement ini. Nah, ini untuk ketinggiannya, untuk tebalnya berapa ya, ini disesuaikan dengan nanti volume kendaraannya. Berapa ketebalan beton ini nanti berdasarkan nanti volume kendaraannya. Untuk lapisan fondasi atau base cost ini biasanya berada di bawah lapisan permukaan dan sebagai lapisan tambahan yang menyebarkan beban lalu lintas serta mencegah terjadinya erosi lapisan tanah dasar. Nah, memberikan dukungan yang seragam pada lapisan perkerasan dan sebagai landasan yang stabil untuk peralatan konstruksi. Kemudian lapisan ini juga membantu untuk mencegah pergerakan lapisan tanah dasar akibat pumping slab. Artinya dari segi pumping itu artinya menurunnya ya, menurunnya lapisan lapisan atasnya supaya tidak turun gitu ya. Nah, biasanya untuk membantu supaya rata gitu ya, tidak turun ya. Sering kita lihat kalau memang si subbase itu ada perbedaan ketinggian biasanya untuk dari segi, karena memang untuk jalan beton itu biasanya kan dibelah ya, dibelah di berbagai satu kita tahu kan misalkan ini satu jalan aspal gitu ya, nah ini jalan beton misalkan. Nah, biasanya nanti dibelah per segmen. Nah, ini untuk mendistribusikan beban ya. Kalau nggak dibelah seperti ini ya, jadi hanya beban tersebar hanya di daerah sini, daerah sini gitu ya bebannya. Tidak sampai kalau misalkan ini tidak ada, biasanya ya itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, nanti kalau misalkan tanah dasarnya rusak atau di bawah ini rusak gitu ya, nanti ada namanya penurunan gitu ya. Nah, ini misalkan jalan itu beton, jalan beton misalkan ya. Nah, ini sudah segi ini. Nah, nanti kalau tanah dasarnya ini jelek misalkan ya, tanah dasarnya jelek, itu nanti ada erosi ke bawah tanah ini, nanti juga akan turun ke bawah sedikit gitu ya. Nah, ini yang fungsinya pondasi ini supaya dia rata gitu ya, tidak adanya erosi, itu penurunan beton tadi gitu ya. Salah. Oke.
wrinkles. Kemudian ada bahan lapisan pondasi ini terdiri dari agate base, yaitu batu pecah yang dipadatkan. Nah, ini mungkin kalian penasaran lihat ya. Nah, agate base yaitu batu pecah yang sering dipadatkan. Kemudian lapisan pondasi ini terdiri stabilisasi tanah. Nah, tanah yang ditambah dengan zat tertentu yang berfungsi mengikat partikel yang lepas sehingga meningkatkan kekuatan dan kohesi tanahnya, ya, atau daya dukung tanah dasar gitu ya, stabilisasi tanah dasar. Nah, ini biasanya kalau tanah untuk menstabilisasi dasar mungkin bisa dipadatkan langsung ya, sehingga antar partikel saling mengikat gitu ya, sehingga terlepas. Kemudian ada land concentrat. Nah, ini merupakan konstruksi beton ringan dengan kadar semen yang sedikit. Ya, untuk pelaksanaan tambahan itu untuk untuk lantai kerja, kalau kita bilang ini lantai kerjanya ya, atau land concentrat ya. Kalau di lapangan biasanya untuk lantai kerja. Nah, jadi dicor dulu dengan si beton ringan ya. Nanti kita cor lagi di sini gitu ya. Untuk tipe-tipe perkerasan kaku ya, ada perkerasan kaku tanpa tulangan dengan sambungan atau joint plain constructed pavement atau JPCP. Perkerasan kaku jenis ini adalah yang paling umum yang kita biasanya digunakan di Indonesia, itu seperti ini. Nah, untuk mengendalikan retak yang terjadi, perkerasan jalan dibuat sebagai plat-plat beton yang terpisah dengan sambungan konstruksi atau konstruksi join ya. Nah, perkerasan kaku ini dibuat per lajur dengan jarak 12 feet atau 3,7 meter sampai 20 feet atau 6,1 meter ya. Nah, untuk menyatukan seluruh plat-plat digunakan double bar pada sambungan melintang jalan dan tie bar sebagai penyambung pada sambungan arah pemanjang jalan gitu ya. Ini contoh perkerasan kaku CRV ya. Nah, ini misalkan jalan beton, kemudian nanti di ini melintang jalannya ya, ini dipotong. Nah, ini dari sambungan ini nanti ada the wall side place, side, dan antara sambungan ini antara plat ini nanti disambung dengan ini gitu ya. Ini contoh perkerasan kaku untuk si RPCV ya, kita sering lihat kalau di jalan ada pengecoran, biasanya suka ada besi-besi ya, nah yang menjulur. Ini berupa plat-plat ya, plat beton. Nah, ini dowel antar sambungan antar plat di sini ya, atau di sampingnya gitu ya. Nah, ini antar halus ini besi-besi gitu ya. Ini serasinya, ini ada sambungan join barnya, ini ada join bar, nanti di sini juga ada join bar gitu ya. Nah, join bar, nah, juga ada join bar. Nah, itu untuk kaku CRPCV. Kemudian perkerasan kaku bertulang dengan sambungan atau joint reinforcement concentrated pavement atau JRCP. Nah, sama halnya dengan JPCP. Pengendalian retak dengan cara membagi perkerasan menjadi plat yang dipisahkan dengan sambungan kontraksi atau kontraksi join, tetapi dengan jarak plat yang lebih panjang, yaitu sekitar 15 meter. Kalau yang JPCP itu hanya misalkan berapa meter tadi tuh? Sekitar 3 sampai 7 meter atau 6 sampai 1 meter. Jarak antar plat untuk penyambungan penyambungan besinya. Kalau dengan tipe JRPCP itu sampai 15 meter, tapi untuk tipenya sama, tapi untuk jaraknya beda, itu sekitar 15 cm. Yang bisa sampai 19 meter untuk mengurangi retak-retak itu sampai 15 meter ya. Untuk mengendalikan tulangan berfungsi untuk mengendalikan retak pada plat beton gitu ya. Nah, akibat beban di atasnya. Kemudian yang ketiga ada perkerasan kaku bertulang tanpa sambungan atau Continuous Reinforced Concentrated Pavement atau CRCP. Nah, perkerasan ini menggunakan besi tulangan untuk menahan retak yang terjadi pada lapisan bawah perkerasan. Nah, retak ini terjadi 1,1 sampai 2,3 meter gitu ya. Nah, ini besinya menerus gitu ya, menerus antar plat dia pakai besi semua, dia menerus ya. Ini untuk kaku bertulang atau CRCP. Jadi itu 3 tipe perkerasan kaku yang memang yang pertama tadi ada CRCP
ya, JPCP itu sekitar panjangnya untuk platnya itu sekitar 3,7 meter sampai 6,1 meter. Kemudian yang kedua ada ZRCP, itu untuk sambungan platnya itu bisa sampai 15 meter. Kemudian yang ketiga dia menerus, ya, untuk jaraknya 1,1 meter sampai 2,3 meter. Jadi tulangannya itu menerus gitu ya untuk jaraknya itu. Nah, kemudian jenis-jenis konstruksi perekasan kaku, ya, untuk perekasan kaku atau rigid pavement, kaku penuh atau full rigid. Artinya dia bertemu tulang dengan tulangan penuh, ya, jadi menerus, tulangannya menerus. Kemudian setengah kaku itu biasa dengan blok-blok beton, ya, dengan tulangan ringan, tulangan susut, gitu ya. Kemudian blok-blok batu besar. Kemudian untuk perekasan lentur, prinsip lenggungnya itu dengan batu pecah, ya, untuk batu pahat, batu bata keras, kayu dibentuk, gitu ya. Kemudian tanpa bahan perekat atau unbound, bisa tak dipecahkan atau dengan sirtu. Kemudian dipecah, itu batu pecah makadam, sirtu untuk biasanya untuk lapisan fondasi, ya, tanpa perekat. Kalau dengan perekat itu biasanya dengan aspal. Batu pecah dengan pengikat aspal. Kemudian dengan chemical biasanya dengan semen, kapur, bahan kimia dan lainnya, gitu ya. Ini untuk sistem jenis-jenis konstruksi perkerasan jalan. Kemudian apa perbandingan perkerasan lentur dan kaku? Nah, untuk umur rencana untuk perkerasan lentur itu biasanya efektifnya itu 5 sampai 10 tahun. Nah, untuk perkerasan kaku biasanya 20 sampai 30 tahun. Kemudian untuk lendutan itu cenderung untuk melendut kalau untuk perkerasan lentur. Kalau perkerasan kaku itu lendutan jarang terjadi karena memang dia kaku. Kalau untuk lentur, ya biasanya kalau dari judulnya juga udah lentur, ya pasti ada lendutan, gitu ya. Kemudian untuk perilaku terhadap overloading, dia lebih sensitif, artinya pembebanan tinggi, ya. Di satu ruas jalan dia dibebani tinggi. Yang pertama dia lebih sensitif untuk perkerasan lentur. Kalau untuk perkerasan kaku mungkin agak kurang sensitif, gitu ya, memang kaku tadi. Kemudian tingkat kebisingan dan vibrasi, tingkat kebisingan dan vibrasi lebih rendah untuk perkerasan lentur karena memang gesekan antara aspal dengan roda kendaraan itu lebih lengket istilahnya. Beda lagi dengan perkerasan kaku, itu tingkat kebisingannya tinggi dan vibrasi lebih getarannya itu lebih tinggi, gitu ya. Kemudian untuk pantulan cahaya, daya pantulan untuk lentur itu lebih lemah. Kadang untuk perkerasan kaku daya pantul lebih besar. Coba aja nanti kalian berkendara, ya, pada malam hari, nanti bandingkan antara kita sorot lampu si aspal dengan beton, gitu ya. Nah, ini pantulannya seperti apa. Kemudian permukaan untuk perkerasan lentur lebih halus, karena untuk perkerasan kaku lebih kasar. Kemudian proses konstruksi yang perkerasan lentur itu relatif lebih mudah dan cepat. Kemudian untuk perkerasan kaku relatif lebih sulit dan lama. Tapi dari tunjang dengan ini umur rencananya, ini bisa sampai 30 tahun, gitu, 20 tahun. Kemudian untuk perawatan, dia memerlukan perawatan rutin tetapi relatif murah, ya. Untuk relatif rutin yang paling yang paling rawan terutama adalah air. Nah, ini perawatan terhadap air. Nah, remesan air ini mungkin perlu ekstra, gitu ya, untuk perkerasan lentur ini. Kalau untuk perkerasan kaku memang tidak memerlukan perawatan rutin, tapi perbaikan kerusakan relatif juga sulit karena memang untuk perbaikan retak-retak, ya, atau turun, nah memang agak sulit, gitu ya, untuk perbaikannya. Kemudian untuk biaya konstruksi, untuk perkerasan lentur dia biaya awal konstruksi lebih murah. Untuk perkerasan kaku biaya awal konstruksi lebih mahal, ya, tentunya itu dengan umur tadi. Kemudian untuk pembebanan, untuk perkerasan lentur itu beban distribusikan secara berjenjang dan bertahap sampai ke tanah dasar. Kalau untuk perkerasan kaku, dia dengan nilai kekauan yang tinggi, maka seluruh beban diterima oleh struktur lapisan batuan tersebut, ya, langsung. Kalau ini kan didistribusikan atau lentur didistribusikan langsung ke tanah dasar. Ya, tanah dasar beban yang ke tanah dasar juga kecil karena memang sudah ditahan tadi oleh pondasi dan lapisan permukaan. Nah, itu perbandingan antara perkerasan lentur dan kaku. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini, ya. Tadi kita membahas tentang
apa beberapa kerusakan yang umum di Indonesia, kemudian beberapa jenis, kemudian 2 jenis perkerasan lentur dan kaku, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.